selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran tematik. Kita sudah memasuki tema 3, subtema ketiga, pembelajaran 4, 5, dan 6. Itu tandanya kita sudah berada di akhir dari tema 3. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah tentang IPS, Keragaman Sosial Budaya Indonesia dan Manfaatnya. Indonesia kaya akan keragaman sosial budaya. Keragaman yang ada menjadi modal dalam pembangunan sosial. Contoh manfaat keragaman sosial budaya di Indonesia: yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Keempat, sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Kelima, sebagai sumber pengetahuan dunia tentang adanya keragaman budaya dan juga tempat destinasi pariwisata. Berikut ini adalah beberapa kerjasama di berbagai lingkungan ya. Kerjasama antar warga ini diperlukan demi terciptanya lingkungan yang bersih, aman, dan tertib. Contoh kerjasama di lingkungan kelurahan atau desa adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan melakukan kegiatan PKK atau kepanjangan dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Yang kedua, mengikuti kegiatan Siskamling. Siskamling itu kepanjangan dari Sistem Keamanan Lingkungan. Dan yang ketiga, ini melakukan kegiatan posyandu. Apabila kalian mempunyai adik bayi, nah itu bisa divaksin atau diimunisasi di tempat posyandu. Posyandu kepanjangan dari Pos Layanan Terpadu. Yang keempat, kerja bakti menyambut peringatan 17 Agustus. Di bawah ini ada perbedaan bekerja seorang diri dan juga bekerja secara kelompok. Kita awali dengan bekerja secara kelompok terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa siswa yang sedang melakukan kerja kelompok, ya. Kelebihan dari bekerja dalam kelompok yaitu yang pertama, pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Yang kedua, pekerjaan cepat selesai sehingga menghemat waktu. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian, kebersamaan, dan toleransi. Selain kelebihan, ada juga kekurangannya ya, kekurangan dalam bekerja dalam kelompok. Yang pertama, terkadang terdapat perbedaan pendapat sehingga dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, konflik akan mengganggu hasil dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, jika terjadi ketidakkompakan, pekerjaan hanya diselesaikan oleh satu atau beberapa orang saja. Nah, di bawah ini adalah contoh pekerjaan yang dilakukan seorang diri. Nah, dia mencoba mengerjakan tugas seorang diri ya. Kelebihan bekerja seorang diri yaitu yang pertama, bekerja dengan keputusan atau pendapat sendiri. Yang kedua, meningkatkan kemandirian. Yang ketiga, terkadang hasilnya kurang memuaskan. Nah, itu tadi yang kedua, dua kelebihan bekerja seorang diri. Nah, selain ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Kekurangan bekerja seorang diri yang pertama yaitu pekerjaan terasa lebih berat, ya, kayaknya lebih banyak. Yang kedua, pekerjaan menjadi lama terselesaikannya. Dan yang ketiga, terkadang hasil kurang memuaskan. Selanjutnya, ada pembangunan sosial budaya juga ya, keragaman untuk pembangunan sosial budaya. Yang pertama, pembangunan sosial budaya ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani tanpa kehilangan jati diri bangsa.
Yang kedua, pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, pembangunan sosial budaya tidak bisa lepas dari proses pembangunan ekonomi, karena keduanya saling berpengaruh satu sama lain. Yang keempat, ada tujuan. Tujuan pembangunan sosial budaya yang utama adalah untuk mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat, di mana ditandai dengan adanya peningkatan kualitas hidup yang layak dan bermartabat. Kelima, demi mencapai tujuannya, pembangunan sosial budaya memiliki beberapa sasaran atau fokus di beberapa bidang. Seperti fokus yang pertama adalah tentang peningkatan usia harapan hidup yang lebih layak ya. Yang kedua, menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, peningkatan ketahanan nasional. Yang keempat, peningkatan kedudukan serta peran perempuan di berbagai bidang kehidupan. Yang kelima, peningkatan partisipasi aktif generasi muda. Dan yang keenam, peningkatan prestasi di bidang kebudayaan serta olahraga. Nah, di bawah ini ada contoh gambar keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Next, kita ke pelajaran bahasa Indonesia tentang gerakan masyarakat hidup sehat ya, atau disingkat dengan GERMAS. GERMAS itu kepanjangan dari apa tadi? Iya, pintar. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini adalah logo GERMAS ya, organisasi GERMAS. Nah, GERMAS ini kepanjangan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pengertiannya adalah GERMAS ini merupakan sebuah gerakan yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat agar menjaga kesehatan dengan cara melakukan olahraga, mengkonsumsi sayur dan buah, memeriksa kesehatan secara rutin, dan membersihkan lingkungan. GERMAS diharapkan dapat dimulai dari diri sendiri dan keluarga, serta dilakukan saat ini juga. Lanjut, kita akan membuat rancangan iklan. Iklan yang menarik akan memengaruhi penjualan produk tersebut ya secara keseluruhan. Nah, untuk iklan media elektronik, selain mempersiapkan unsur-unsur iklan yang akan kita buat, kita juga perlu mempersiapkan naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard ya. Membuat iklan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam membuat iklan pada media elektronik. Yang pertama, kita harus memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Yang ketiga, menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah tersebut. Dan yang keempat, berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Nah, tujuan dari setiap iklan ini adalah dapat memengaruhi penonton, pemirsa ya, supaya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Berikut ini adalah materi bahasa Indonesia tentang memperagakan iklan yang telah dibuat ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memasang dan menampilkan iklan. Yang pertama, iklan ini harus dipasang, harus tepat sasaran ya. Tempatnya harus strategis. Memilih media yang paling cocok untuk iklan yang telah dibuat. Kemudian memilih waktu pemasangan iklan yang tepat. Dan yang keempat, membuat perhitungan biaya yang teliti. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menampilkan iklan di depan kelas. Yang pertama, kita harus tampil dengan percaya diri. Yang kedua, menggunakan suara dan artikulasi yang jelas. Ketiga, memastikan semua properti atau perlengkapan pendukung telah disiapkan. Dan yang keempat, kita harus bisa menghafalkan naskah atau dialog dan peran yang akan dibawakan. Lanjut kita ke pelajaran IPA tentang penyakit pada organ pencernaan. Nah, ada gambar ini. Gambar seorang anak sedang memegangi perut dan dia tampak keringetan. Sepertinya anak ini sedang terkena sakit perut. Penyakit yang menyerang organ pencernaan ada contohnya seperti sakit MAH, ulkus, dan kolik ya. Ulkus ini adalah luka pada lambung bagian atas ya. Nah, ketiga penyakit ini biasanya menyerang lambung ya. Sakit MAH, sakit ulkus, dan kolik ini menyerang lambung. Sedangkan diare dan sembelit ini biasanya menyerang usus halus ataupun usus besar kita. Apa saja sih penyebab penyakit pada organ pencernaan? Yang pertama, karena kita kemasukan bakteri, virus,
dan yang ketiga kekurangan serat dan vitamin. Untuk itu kita harus melakukan pola makan yang seimbang ya. Berikut ini adalah cara menyusun menu seimbang. Yang pertama, pola makan sehat. Pola makan sehat diawali dengan perilaku makan yang teratur atau disiplin makan yang perlu ditanamkan sejak dini. Makanan yang dikonsumsi juga harus bergizi seimbang. Yang kedua, gizi seimbang itu adalah gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari, sehingga tubuh bisa aktif dan sehat optimal, serta tidak terganggu penyakit atau tubuh kita tetap menjadi sehat ya. Berikut ini adalah contoh makanan menu 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat itu berarti ada lauk pauk, ada makanan pokok ya, ada sayur mayur, buah-buahan, dan disempurnakan yang kelima oleh susu. Next, kita melihat tentang gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini dapat dipenuhi dengan pemberian makanan sebagai berikut. Yang pertama ada sumber hidrat arang, yang kedua ada sumber protein, dan yang ketiga ada sumber vitamin dan mineral. Nah, sumber hidrat arang ini dapat bersumber dari beras, jagung, roti, makaroni, tepung beras, tepung maizena, terigu, dan singkong. Sedangkan sumber protein ini dapat berasal dari susu, daging, ikan, ayam, hati, tahu, tempe, keju, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Sedangkan sumber vitamin dan mineral ini dapat berasal dari sayur bayam, kangkung, labu siam, labu kuning, buncis, wortel, dan oyong. Adapun dari buah-buahan ya, buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral antara lain adalah buah pepaya, jambu, biji, jeruk, pisang, melon, alpukat, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini ada gambar tumpeng gizi seimbang ya, di mana yang paling atas itu adalah cukup protein nabati dan juga hewani, kemudian ada sayuran, buah-buahan, dan juga ada makanan pokok ya, sumber hidrat arang. Dan jangan lupa nih, minum paling sedikit 2 liter air ya, atau setara dengan 8 gelas. Ini adalah menu gizi seimbang kita. Jangan lupa setelah gizi seimbang telah kita makan, kita juga harus menerapkan pola hidup bersih, pola hidup aktif dengan berolahraga, dan memantau berat badan kita. Lanjut kita ke pelajaran SBDP, ada tentang ciri-ciri karya seni batik ya. Ciri-ciri batik tradisional yang pertama, coraknya memiliki makna simbolik. Yang kedua, umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, barong, dan warnanya ini cenderung lebih gelap, seperti warna-warna hitam, coklat kehitaman, atau putih. Nah, motif batik merupakan ciri khas dari daerah asalnya. Selain ada ciri-ciri batik tradisional, ada juga ciri-ciri batik modern. Ciri-ciri batik modern yang pertama, coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Yang kedua, umumnya permotifnya ada tumbuhan dan juga rangkaian bunga. Yang ketiga, warnanya cenderung bebas ya, boleh merah, kuning, hijau, ungu, dan lain sebagainya. Motif batiknya juga bukan merupakan ciri khas dari daerah asalnya. Nah, ini adalah contoh gambar batik tradisional ya. Warnanya ada coklat muda, coklat tua, kemudian ada hitamnya ya, agak sedikit krem. Nah, itu contoh batik tradisional. Nah, sedangkan di samping ini adalah contoh batik modern ya. Ada gambar bunga-bunga, lebih bervariatif sesuai dengan kreasi dan imajinasinya. Warna-warni ya. Nah, tadi sudah belajar batik, berarti kita harus belajar juga teknik pembuatan batik ya. Ada macam-macam teknik pembuatan batik. Yang pertama ada teknik canting tulis. Ini adalah teknik membatik dengan menggunakan alat yang disebut dengan canting. Nah, canting ini biasanya digunakan di daerah Jawa. Nih ya, ini canting nih, canting. Nih yang dipakai. Ini namanya canting. Kemudian ada malam. Nih malam ini nanti kita panaskan di atas kompor ya, ada wajan kecil ya, ini malam ya. Sekarang kita lihat ada teknik celup ikat. Ini adalah pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Yang ketiga ada teknik printing atau cap. Nah, canting cap
cantingnya besar ya. Ini menggunakan pelat atau cap yang berisi gambar yang timbul. Lalu gambar itu dicelupkan ke dalam cairan malam, kemudian dicap pada kain mori. Yang keempat ada teknik colet atau disebut juga dengan teknik lukis. Nah, kenapa dinamakan teknik lukis? Karena menggunakan kuas dengan mengoleskan cat atau pewarna pada kain ya. Sekarang kita lanjut, ada macam-macam motif batik Nusantara ya. Di sini ada contoh batik Aceh, ada batik Jakarta, kemudian ada batik Cirebon, dan ada contoh batik dari Riau. Nah, berikut ini ada contoh batik dari Solo, batik Jogja, batik Tegal, dan batik Pekalongan. Nah, itu tadi baru telah kita simak sama-sama video pembelajaran yang berikut ini ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajarnya.